Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadia. Di sini saya ingin membahas topik IPS yang menarik, yaitu Museum Wayang yang terletak di Kota Tua, Jakarta. Di sini kita akan belajar tentang sejarah, budaya, dan keunikan wayang di Indonesia. Museum Wayang ini menyimpan koleksi wayang yang sangat kaya dan beragam, mulai dari wayang kulit, wayang golek, dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama jelajahi keunikan Museum Wayang di Kota Tua, Jakarta. Sebelum masuk ke museumnya, di sini saya dan teman-teman saya sedang mengantri untuk membeli tiket. Nah, untuk harga tiketnya sebagai berikut. Karena di sini saya seorang pelajar, jadi saya bayar hanya 5.000 saja. Sebelum masuk ke zona 1, di sini saya dan teman-teman saya sedang melihat-lihat lobi. Nah, disinilah zona 1, yaitu perwujudan wayang Indonesia dari bahan kayu. Nah, jadi di sini adalah sejarah Museum Wayang. Saya akan ceritakan secara singkat. Museum Wayang adalah museum di Jakarta yang didedikasikan untuk melestarikan dan mempromosikan wayang sebagai bagian dari budaya Indonesia. Nah, selanjutnya ada perwujudan wayangnya nih. Oke, yang pertama ada Rama Wijaya. Yang kedua ada Rahwana. Selanjutnya ada Duryodhana. Oke, selanjutnya ada Rama Wijaya dan Dewi Sinta. Selanjutnya ada Anoman. Dan selanjutnya ada Bima dalam lakon Dewa Ruci. Ada lagi nih, namanya Tembikar Semar. Selanjutnya ada pasangan wayang nih, yaitu Wayang Golek Pakuan Bogor. Selanjutnya ada Wayang Golek Cepak Cirebon. Dan selanjutnya ada Wayang Golek Menak Kebumen. Dari pasangan wayang, kita menuju ke wayang klitik nih. Yang pertama ada Wayang Klitik Gaya Yogyakarta. Selanjutnya ada Wayang Klitik Purwa Jawa Timuran. Selanjutnya ada Wayang Klitik Gendok Kediri Gaya Jawa Timuran. Dan terakhir ada Wayang Klitik Purwa Gaya Surakarta.
Selanjutnya ada wayang kulit gedok. Kenapa sih dipanggil gedok? Karena nama itu berasal dari geduk berbunyi dok dok dok. Maka dari itu wayang itu disebut wayang gedok. Dari wayang kulit gedok, kita beralih ke wayang ukur Yogyakarta. Selain itu ada juga wayang kulit Kadung Surakarta. Dan yang terakhir ada wayang kulit Palembang. Nah, dari zona 1 kita lanjut ke zona 2, yaitu wayang Indonesia. Nah, di zona yang kedua ini ada wayang yang bernama wayang kulit Sawah Lunto. Selain ada wayang, di sini ada topeng yang berasal dari daerah di Indonesia. Yang pertama ada topeng dari Jawa Barat. Ada juga topeng yang berasal dari daerah Cirebon. Ada juga yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Ada yang berasal dari Yogyakarta. Jawa Timur. Ada juga yang berasal dari Madura. Hingga yang terakhir adalah topeng yang berasal dari Bali. Selanjutnya ada gundala-gundala. Gundala-gundala adalah tarian tradisional yang digunakan oleh suku Batak Karo di daerah tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia sebagai sarana untuk meminta hujan atau ndilo wari udan. Selanjutnya ada Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah tokoh wayang Indonesia yang dikenal karena kekuatan dan keberaniannya. Otot kawat, tulang besi. Itu adalah kata-kata yang menggambarkan Gatot Kaca. Dari zona 2, kita sudah masuk ke zona 3, yaitu wayang berasal dari Jakarta. Yang pertama ada wayang kulit dari Betawi. Yang kedua ada Jampang. Selanjutnya ada si Pitung. Selanjutnya ada si Manis Jembatan Ancol. Yang terakhir ada Company. Pasti kita tidak asing dengan nama-nama yang tadi. Dari zona ketiga, kita akan masuk ke zona 4, yaitu diorama. Zona ini menghadirkan rangkaian adegan epik dari kisah Ramayana. Dalam bentuk visual yang memukau, setiap diorama menggambarkan momen-momen penting, mulai dari kisah penculikan Sinta oleh Rahwana, perjalanan Rama mencari istrinya, hingga pertempuran besar yang melibatkan Hanuman dan pasukan kera melawan Rahwana.
Setelah dari zona 4, aku menaiki tangga untuk ke lantai 2 untuk menuju ke zona 5, yaitu peta persebaran wayang di Indonesia. Nah, di sini ada fitur yang menarik perhatianku nih, yaitu kita bisa melihat wayang-wayang yang tersebar di Indonesia. Seperti aku memencet wayang yang berada di Papua. Pertunjukan ini menggunakan boneka kayu yang diukir dengan tangan dan dihidupkan melalui gerakan tari. Wayang Papua umumnya dipentaskan dalam upacara adat atau acara keagamaan. Cerita yang dibawakan dalam wayang Papua biasanya mengangkat tema-tema kehidupan sehari-hari, legenda lokal, atau cerita tentang dewa-dewa dan roh nenek moyang. Alat musik yang digunakan dalam pagelaran wayang Papua adalah tifa, suling, dan ukulele. Wayang Betawi adalah Setelah dari zona 5, saya menuju ke zona 6, yaitu lini masa perkembangan wayang di Indonesia. Setelah dari zona 6, saya menuju ke zona 7, yaitu Antikaning Cendikiawan. Setelah itu ada wayang pertama, yaitu Yudhistira dan Arjuna. Selanjutnya ada Kresna, Samba, dan Setyaki. Setelah dari itu ada wayang revolusi. Wayang revolusi adalah wayang yang mengangkat tema-tema revolusi atau perubahan sosial. Setelah itu ada wayang kancil. Wayang kancil adalah pertunjukan wayang dengan karakter kancil yang cerdas dan licik. Sering digunakan untuk menghibur dan memberi pelajaran moral. Dari zona 7, kita akan menuju ke zona 8, yaitu wayang Nusantara mengagumi mancanegara. Di sana, kita bisa menyaksikan bagaimana wayang Nusantara menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan seni wayang di berbagai belahan dunia. Ada boneka dari Swedia, wayang golek yang berasal dari Indonesia, selanjutnya ada Si Unyil yang berasal dari Indonesia. Wow, banyak sekali ya tokoh-tokoh yang berasal dari Si Unyil. Selanjutnya boneka yang berasal dari Korea Selatan. Ada wayang kulit yang berasal dari Kamboja. Selanjutnya ada boneka yang berasal dari Sri Lanka. Selanjutnya ada boneka Guigo yang berasal dari Prancis. Selanjutnya ada boneka yang berasal dari Rusia. Selanjutnya ada boneka yang berasal dari Vietnam. Wow.
Tak lupa di sini juga ada wayang kulit yang berasal dari Malaysia. Dari zona 8, kita menuju ke zona 9, yaitu gamelan Sunda. Kita bisa bermain gamelan di sini. Main wayang nggak lo? Gimana mainnya? Oh. Ih, kata gue ebol-ebol juga nih. Selain itu, kalian bisa membaca informasi tentang wayangnya dengan lengkap di perpustakaan ini. Saya saja sampai bingung mau baca buku apa, karena saking banyaknya buku yang ada di sini. Setelah dari perpustakaan, saya akhirnya turun tangga untuk menuju pintu keluar yang ada di sebelah kiri. Sekian video dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.